Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nela Tiara. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, tenaga eksogen dibagi menjadi tiga. Ada pelapukan, ada erosi, dan juga ada pengendapan. Pelapukan adalah penghancuran, perusakan, dan pelepasan partikel-partikel batuan. Sedangkan erosi yaitu pengikisan dan pengukuhan hasil pelapukan batuan ke tempat yang lebih rendah. Yang ketiga adalah pengendapan. Peristiwa pengendapan mineral batuan yang telah diangkut oleh air, angin, atau juga gletser. Nah, yang pertama pelapukan. Pelapukan dibagi menjadi tiga, ada mekanik, ada organik, ada kimiawi. Nah, di sini ada contoh pelapukan mekanik, gambarnya ya. Pelapukan mekanik yaitu penghancuran massa batuan yang disebabkan oleh faktor fisik. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan pelapukan ini yaitu perubahan suhu, insolasi, perbedaan warna mineral, pembukuan air pada celah-celah batuan, ada juga pelapukan kulit bawang. Nah, ini adalah contoh pelapukan kulit bawang. Kemudian yang kedua adalah pelapukan organik. Pelapukan organik itu terjadi akibat tumbuhan dan juga hewan. Contohnya, ada pohon dengan perpanjangan akar yang akan mengakibatkan batuan itu hancur. Kemudian ada juga semut, rayap, dan cacing yang menyebabkan batuan itu lapuk dan hancur. Nah, ini ada contoh batuan yang ditumbuhi oleh lumut dan lama-kelamaan si batuan ini akan mengalami pelapukan. Oke, kemudian pelapukan yang ketiga. Yang ketiga yaitu pelapukan kimiawi. Pada pelapukan kimiawi, susunan kimia pada batuan asal akan mengalami perubahan secara tetap ataupun sementara. Contohnya, pada pelapukan kimiawi ada tiga, yaitu gua. Nah, ini adalah gambar gua. Kalian tahu gua kan? Di dalam gua itu ada stalaktit dan stalagmit. Ini yang bagian atas turun ke bawah nih, itu adalah stalaktit. Dan yang di bawahnya menjulang ke atas itu adalah stalagmit. Itu adalah merupakan contoh pelapukan kimiawi. Dan di sini ada gambar, ini adalah gambar kubah-kubah dapur yang terbentuk oleh proses pelapukan kimiawi juga. Kemudian selain pelapukan, ada juga erosi. Erosi dibagi menjadi 5. Ada erosi air, erosi glaster atau es, erosi gravitasi, erosi air laut, dan juga ada erosi angin. Ini contohnya erosi air yang diakibatkan oleh hujan. Dan gambar kedua ini adalah contoh erosi es atau gletser. Yang gambar ketiga adalah erosi gravitasi, ini longsor. Kemudian gambar keempat ini adalah erosi yang diakibatkan oleh tenaga air laut, ombak, dan yang ini di bawah adalah erosi yang terbentuk oleh angin di daerah gurun pasir. Ini erosi air. Kita sering kan menjumpai ini. Ini itu diakibatkan oleh air hujan ya adik-adik. Ketika air hujan itu jatuh ke permukaan tanah, dia mampu memecahkan agregat-agregat yang ada di tanah. Dia juga menghempaskan partikel bersama air hujan. Air hujan itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, mengakibatkan erosi permukaan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah erosi es atau gletser. Ini terjadi karena proses alami aja sih. Erosi es terjadi disebabkan oleh pergerakan menurunnya lapisan es dari puncak bukit atau gunung ke daerah yang lebih rendah. Es itu kan biasanya lama-kelamaan terkena sinar matahari itu akan pecah ya, akan terbongkah. Nah, pecahan itu akan mengakibatkan terbentuknya plaking. Apa itu plaking? Plaking itu peristiwa batuan yang nantinya terkena aliran gletser akan mudah untuk tergores. Nah, pada akhirnya terkikis dan terbawa oleh gletser.
Kemudian erosi berikutnya yaitu erosi gravitasi. Gravitasi berarti ada penurunan massa tanah yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Contohnya ini longsor. Longsor bisa terjadi karena hujan yang terlalu tinggi ya curah hujannya. Kemudian ada yang namanya erosi air laut. Erosi air laut ini bisa disebut juga abrasi ya. Abrasi itu pengikisan tanah pada daerah pesisir yang diakibatkan oleh ombak yang sifatnya itu dapat merusak dataran yang di sekitar pantai ya, Adik-adik. Kemudian erosi selanjutnya yaitu erosi angin. Angin ini terjadi di daerah berpasir yang akan terbentuk bukit-bukit seperti ini nih atau sand dune. Nah, untuk erosi angin ini itu hanya terjadi di daerah kering saja, misalnya daerah padang pasir atau di pantai berpasir yang mempunyai kekuatan angin yang tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, tenaga eksogen yang ketiga yaitu pengendapan atau sedimentasi. Pengendapan ini terjadi mineral batuan yang diangkut oleh air, bisa juga oleh angin atau juga oleh gletser. Nah, ini contoh bentuk morfologi akibat proses pengendapan. Ada food plain, ini gambar ke-1 dan kedua, itu merupakan dataran banjir ya. Dataran banjir yang terjadi ketika banjir itu kan akan ada pengendapan lumpur-lumpur di sana, mengendap seperti ini, tergenang begitu saja. Kemudian yang kedua yaitu delta. Nah, delta itu ini ya, jika kalian melihat sungai besar, kemudian di tengah-tengah sungai itu ada seperti pulau gitu. Di tengah-tengah sungai itu ya ada seperti pulau, ada tanah, kemudian ditanami oleh tumbuh-tumbuhan di sana, itulah delta. Jadi pengendapan yang terjadi di tengah-tengah sungai. Dan kemudian yang ketiga morfologinya itu tombolo. Tombolo itu ini gambar keempat ya. Tombolo itu apa ya? Jadi seperti gumbukan-gumbukan pasir yang akan menghubungkan dua pulau. Jadi ada pulau yang satu dengan pulau yang lain. Ini akibat proses angin, akibat proses dari air laut juga yang membentuk seperti ini, memanjang, menyatukan dua buah pulau. Nah, tombolo ini sifatnya ya pasang surut sih. Ketika air laut itu naik, maka akan tertutup di sini, tidak ada akses ke dua pulau. Tapi jika air lautnya surut, nah bisa ini mengakses kedua buah pulau. Kita jalan kaki di sini kan gambarnya itu bisa dijadikan tempat wisata. Nah, inilah Tambolo. Oke, segitu saja presentation dari saya. Thank you. Dan jika punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.